Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil pengamatan kami praktikum 3 mengenai garis lurus beraturan atau GLB dan garis lurus berubah beraturan atau GLBB. Sebelumnya akan kami perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Yang pertama Ibu Esi Apriliani, yang kedua Bapak Holikin, yang ketiga Ibu Partiwi, yang keempat Ibu Marpunga, yang kelima Ibu Nurhamina, yang keenam Ibu Siti Aisyah, dan yang terakhir Ibu Tanti Wardani Putri. Nah, selanjutnya silakan selamat menyaksikan video yang sudah kami buat dari hasil pengamatan kami. Silakan. Tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mengetahui gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB berdasarkan hubungan antara jarak, waktu, kecepatan, dan percepatan. Gerak adalah perpindahan atau pergeseran suatu benda. Ketika suatu benda bergeser atau berpindah posisi, maka benda tersebut telah bergerak. Gerak merupakan salah satu gejala alam yang terjadi setiap saat di lingkungan sekitar kita. Gerak terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan tetap. Kecepatan suatu benda yang bergerak lurus yaitu tetap bila dalam selang waktu, jarak yang ditempuh dan arahnya sama. Sedangkan GLBB adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya selalu berubah secara tetap beraturan serta mempunyai kecepatan tertentu. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada katrol gantung tunggal, stopwatch, statif dan klem, penggaris, benang, beban gantung 100 gram 2 buah, plastisin, dan beban tambahan. Nah, cara kerja GLB sendiri yaitu rakitlah alat dan bahan. Yang pertama, yang kedua, usahakan agar beban tambahan M tertinggal di ring pembatas bila M1 turun dan M2 naik. Yang ketiga, tandai ketinggian beban tambahan M mula-mula sama tinggi dengan titik A. Yang keempat, ukur panjang BC. Yang kelima, biarkan sistem bergerak M plus M1 turun dan M2 naik. Catat waktu yang diperlukan M1 untuk bergerak dari B ke C. Yang keenam, ulangi percobaan selama 5 kali dengan jarak BC yang berbeda-beda, tinggi A tetap, B tetap, C berubah. Yang terakhir, 7. Catat hasil pengamatan pada lembar kerja yang tersedia. Dari pengamatan yang telah dilakukan, maka didapat tabel pengamatan GLB yaitu jika jarak BC 0,32 memerlukan waktu 1,00 detik. Jika jarak BC 0,25 maka memerlukan waktu 0,66 detik. Jika jarak BC 0,21 maka memerlukan waktu 0,47 detik. Jika jarak BC 0,16 maka memerlukan waktu 0,35 detik. Nah, untuk yang percobaan yang kelima, jika jarak BC 0,12 maka memerlukan waktu 0,27 detik. Cara kerja GLBB. Yang pertama, susun alat yang tersedia. Yang kedua, tentukan dan ukur jarak AB dan BC. Usahakan AB lebih besar dari BC. Yang ketiga, biarkan sistem bergerak M1 dan M turun dan M2 naik. Usahakan agar beban tambahan M tertinggal di ring pembatas D. Yang keempat, ukur waktu yang dibutuhkan M1 plus M dari A ke B dan M1 untuk bergerak dari B ke C.
Yang kelima, lakukan percobaan sampai 5 kali dengan jarak AB, titik A tetap, C tetap, B berubah, dan catat data pada tabel yang tersedia. Dari pengamatan tadi, maka didapat tabel pengamatan GLBB, yaitu jika beban 100 gram, jarak AB 25 memerlukan waktu 1,60 detik, sedangkan jarak BC memerlukan waktu 2,54 detik. Jika beban 100 gram membutuhkan jarak AB 30, maka membutuhkan waktu 1,60 detik, sedangkan jarak BC 55 membutuhkan waktu 2,12 detik. Jika beban 100 gram, jarak AB 35, maka memerlukan waktu 1,97 detik, sedangkan jarak BC 50 membutuhkan waktu 1,98 detik. Jika beban 100 gram, jarak AB 40 memerlukan waktu 1,84, sedangkan jarak BC 45 memerlukan waktu 1,79. Jika beban 100 gram, jarak AB 45, maka memerlukan waktu 1,95 detik, sedangkan jarak BC 40 memerlukan waktu 1,12 detik. Nah, dari pengamatan tadi, maka berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, bahwa pada gerak lurus beraturan atau GLB dengan beban yang sama beratnya, semakin dekat jaraknya maka semakin cepat pula waktu yang diperlukan. Sedangkan pada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, suatu benda yang melakukan gerak dari keadaan diam atau mulai dengan kecepatan awal akan berubah kecepatannya karena ada percepatan. Jadi dari hasil pengamatan yang telah kami lakukan atau uji coba yang kami praktekkan, maka dapat disimpulkan bahwa gerak lurus beraturan atau GLB yaitu gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan tetap, sehingga kecepatan rata-rata tidak tergantung pada jangka waktu yang dipilih. Karena sebab tetap berarti pada GLB tidak ada percepatan. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan linier tetap dengan kecepatan, maka kecepatannya semakin lama semakin cepat. Sebaliknya, apabila percepatan berlawanan arah, maka kecepatannya semakin lama semakin lambat dan akhirnya berhenti. Baiklah, itu tadi hasil pengamatan yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.